presentasi hari ini tentang pengalaman pelanggan, customer experience. Bagaimana melakukan revolusi di dalam memberikan pengalaman kepada pelanggan. Kita ngomong tentang customer experience. Ya mungkin Bapak-Ibu sekalian bertanya-tanya sebenarnya apa yang dimaksud dengan customer experience, karena mungkin bahasa yang selama ini sangat dipahami atau mungkin dijalankan oleh teman-teman di industri jasa adalah selalu ngomong tentang customer service, memberikan pelayanan pelanggan yang baik misalnya. Sementara customer experience justru memang baru dalam beberapa tahun terakhir menjadi terminologi yang menarik bagi teman-teman di industri jasa dan sebagainya. Lalu kemudian apa hubungannya tentang bagaimana melakukan revolusi pengalaman pelanggan? Ini kita bisa lihat hubungannya sebenarnya dengan NPS itu kira-kira seperti apa. Yang selalu menjadi permasalahan di setiap penelitian ataupun survei yang kita lakukan, dan kadang banyak perusahaan terkaget-kaget dengan penelitian NPS dan sebagainya, karena kalau kita penelitian yang alirannya misalnya lebih ke customer service, seringkali Bapak Ibu sekalian bisa menemukan angka indeksnya tidak terlalu jauh berbeda, ya. Misalnya 4,80, terus yang di bawahnya 4,75 gitu ya, 1-2. Mungkin secara statistik signifikan, tapi sebenarnya dari perspektif pelanggan, apakah ada beda dengan 0,05 terus pelayanannya seperti apa? Mungkin hanya di penelitian NPS kita bisa melihat gap yang begitu besar. Kalau Bapak-Ibu sekalian baca majalah SWA yang sudah dipublish minggu lalu, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat banyak sekali brand di Indonesia itu yang bahkan nilai NPS-nya minus. Dan kadang-kadang ada satu kategori tertentu yang memang kita tidak tampilin semua brandnya, mungkin hanya 4-5, mungkin brand yang ke 6-7 bisa minusnya 50%, 60%, 70% dan sebagainya. Pada saat kita melakukan penelitian, kita juga harus memastikan bahwa indikator yang kita pergunakan itu bisa benar-benar membedakan antara yang satu dan yang kedua. Kalau bedanya cuma 0,05, bahkan kita lihat banyak juga penelitian-penelitian tentang kualitas pelayanan, bedanya cuma 0,01, 0,02. Konsumen pada saat melakukan transaksi tentu tidak akan sangat terpengaruh dengan perbedaan 0,01 atau 0,02. Tapi di NPS kita bisa lihat gap yang sangat luar biasa. Ya, bagus sekali bisa baca lebih detail di majalah SWA juga. Sebenarnya saya kan tampilin sekilas bagaimana ada brand yang mungkin 30% NPS-nya, ada yang hanya 0%, dan yang minus sudah pasti lebih banyak. Kenapa itu bisa terjadi? Ya di sini ya kita di praktisi customer experience kita selalu menyebut karena perusahaan banyak sekali sebenarnya membiarkan konsumennya menikmati pengalaman-pengalaman yang sebenarnya membingungkan dan menyakitkan. Kita sebutnya painful, boring experience. Tidak heran kemudian rekan saya tulis di majalah SWA, mungkin sekarang definisi perusahaan itu sudah berubah. Ya, kalau dulu ya perusahaan definisinya adalah berorientasi profit dengan cara membuat pelanggan bahagia dan puas. Sekarang mungkin definisi perusahaan berubah. Ya, perusahaan tugasnya membuat produk dan jasa dan ditawarkan kepada pelanggan sehingga pelanggan membayar semahal-mahalnya. Perusahaan mendapatkan profit dengan tujuan akhir menyulitkan pelanggan. Itu yang kemudian seringkali kita temui. Ya, coba kita lihat contohnya. Paling gampang aja, saya nggak bermaksud menunjuk brand apapun. Ini contoh industri, jadi tidak spesifik ke brand. Kita ambil contoh industri perbankan. Ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya slide berikutnya, ya, ini ada beberapa gambar, jadi ini tidak ada secara spesifik mau lihat brand tertentu. Ya. Kita bisa bayangin di setiap bank pemandangannya selalu sama. Ya, konsumen ya masuk mungkin kalau alirannya adalah pelayanan pelanggan yang baik, maka satpamnya di training untuk bisa senyum yang indah, cemerlang, mungkin dibekali juga dengan pasta gigi yang termahal. Semua bank bersaing untuk bisa punya satpam yang senyum dengan baik. Mungkin kita mesti formulir, kita antri. Teller yang melayani duduk, ya mungkin beberapa berdiri pada saat menyambut dan juga selesai transaksi. Bagi teman-teman di industri perbankan, dan mungkin juga di industri lainnya, telekomunikasi, airline dan sebagainya, mungkin ini pemandangan yang biasa. Ngobrol dengan beberapa teman di perbankan, jawabannya ini kan sudah rule of the game. Bisa dibayangin kita sebagai konsumen, ya kalau orang yang berdiri di depan teller ya kemungkinannya dua.
Kalau nggak nabung, ambil duit. Kalau mau nabung, mungkin belum ada duit, dia harus nabung. Tapi nabung pun ngasih duit sebenarnya. Atau dia ke teller, dia pengen ngambil duit, berarti duitnya sudah ada di dalam banknya. Ini kalau kita pikir dengan logika sederhana, kita lupakan sedikit ritual yang ada di industri perbankan. Kan unik, yang punya uang, yang uangnya sudah ditaruh, menghasilkan bunga bagi banknya, itu harus berdiri antri lama, bingung, melihat dinding-dinding dengan warna yang sama dan mungkin dilewatin semut-semut merah. Sementara teller yang digaji oleh yang berdiri malah duduk. Logikanya kan jadi tidak masuk akal. The one who pay is the one who spend a lot of time queuing. Yang dibayar malah duduk. Itu kan paradigmanya menjadi aneh. Makanya kemudian ada joke. Perusahaan seringkali menulis visinya atau misinya adalah kita memuaskan pelanggan, berorientasi pelanggan. Tapi sayangnya kalimat tersebut selalu hanya di atas kertas. Jadi kalau kita tanya perusahaan apa yang berorientasi pelanggan, semua perusahaan yang menulis itu di dalam visi misi di dokumen perusahaannya kalau dia mau IPO atau mau lagi buat business plan. Tapi pada saat sudah eksekusi dia lupa apa yang dia tulis di visi dan misinya. Ini kan berorientasi talent, bukan berorientasi pelanggan. Kalau kita ngomong ini sama teman-teman di industri perbankan, selalu jawabannya gampang. Ya, semua kan sama. Gak ada tuh contohnya yang pelanggannya duduk selalu menunggu contoh. Nanti saya kasih contohnya. Ya, di slide tengahnya ada contohnya. Bagaimana bank merevolusi itu. Tapi kenapa harus menunggu? Nah, sebenarnya kalau kita mencari ide, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang mungkin memorable bagi pelanggan adalah ya kita harus tahu titik-titik apa yang membosankan pelanggan. Ya kalau di bank, queuing ini paling membosankan sebenarnya. Kenapa nggak pernah dibalik, konsumennya duduk, tellernya aja yang datangin? Alasan security dan sebagainya, ya itu pasti ada solusinya. Kalau di airline, paling boring apa? Ya pada saat orang lagi antri mau check-in, ya mungkin sekarang bisa diganti dengan mobile check-in. Antri mau boarding, sama pada saat mungkin kita di dalam pesawat terbang sejam 2 jam, itu kan sebenarnya boring experience. Kadang-kadang painful, kecuali airline-nya mungkin sekarang sudah banyak ada entertainment-nya. So, kita sebenarnya bisa menemukan banyak sekali painful, boring experience, tapi perusahaan tidak pernah melakukan apa-apa dan membiarkan itu seperti itu saja, padahal setiap tahun misinya atau visinya mungkin diganti, orientasi pelanggan, orientasi stakeholder, atau apapun itu dan sebagainya. Next. Contoh lain. Ya, ini saya scan dari in-flight magazine-nya Garuda. Tidak bermaksud apa-apa. Kita lihat ya, jadi Garuda kan nawarin Wi-Fi, in-flight Wi-Fi services. Jadi di in-flight magazine ini dituliskan sangat sederhana. Yang sebelah kiri itu first class free, yang sebelah kanan itu economy class. Economy class dikasih tarif, kalau bagus sekali di kotak warna biru kanan tarifnya ada 2. Kalau koneksi internet 1 jam itu $11 something. Terus pilihan kedua itu 24 jam. Ya, 1 jam sama 24 jam. Ya pertanyaannya kan sederhana, berapa persen penerbangan Garuda yang 24 jam? Mostly kan mungkin domestik, ya 3-5 jam. Kenapa nggak ada paket 3-5 jam? Oke, itu pricing. But the issue sebenarnya bukan itu. Isunya adalah Garuda itu kan sebenarnya punya GFF. Daripada utang mileage yang banyak, ya kan kita bisa memberikan benefit pemegang GFF, cukup redeem aja dengan mileage-nya. Masukin ya GFF number-nya, selesai. So kita appreciate customer. Kalau gini kan berarti semua customer yang duduk di economy class mau punya GFF, enggak, yang gold, yang udah terbang ribuan, ratusan, puluhan, dan mungkin baru terbang pertama kali dalam sejarah hidupnya, itu sama-sama harus beli 1 jam. So, ini kan simple examples, we never appreciate loyal customers. Kita mencari 100.000 ya, $11 mungkin sekarang kali 12.000, 130.000. Kenapa kita nggak pernah berpikir, ya untuk penumpang ekonomi ya kalau dia punya GFF Go, saya gratisin
Tapi daripada dia 2 jam bingung terbang, ya kita kerjasama aja sama website e-commerce. Belanja aja lah. Bapak-bapak, ibu-ibu beli baju gitu, pengguna Giabert, masukin Giabert card-nya, kita kasih diskon 20%. Giabert dapat duit dari komisi, mungkin dari Zalora, dari Lazada, dan mungkin lebih gede dari 100.000. Tapi isunya kan bukan soal 100.000, saya memahami, this is a big capital investment untuk pasang infrared wifi. Tapi 120.000 ini tidak berorientasi pelanggan. So really simple. Kenapa kita asal ada servis baru yang kita pikirkan adalah servis baru ini bisa malak konsumen berapa banyak. So this is how we see the customer experience. Next. So jadi pertanyaannya adalah kalau kita selalu melakukan penelitian tentang seberapa puas pelanggan saya, seberapa bagus pelayanan saya, kenapa gak ada yang pernah meneliti seberapa painfulnya pengalaman di setiap titik outlet saya? Coba Bapak Ibu sekalian besok mulai tahun depan, mulai bulan depan, sekarang saya risetnya diganti paradigmanya. Instead of asking how happy you are, how satisfied you are, ask your customers how painful you are dealing with our company. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa menemukan sebenarnya titik-titik mana, di mana konsumen merasa bosan, ini susah sekali dan sebagainya. So di situ sebenarnya ada peluang melakukan revolusi pengalaman pelanggan. Ya, ini beberapa contohnya. Next. Jadi, bagaimana kemudian setelah kita tahu bahwa ada titik-titik tertentu, kalau airline itu yang paling boring ya, selain pada saat terbang, turunnya nunggu bagasi. Bagi teman-teman di kelas yang mungkin terbang di kelas ekonomi itu painful. Meskipun saya tahu itu bukan bebannya airline. Di Indonesia mungkin airline akan menyalakan Angkasa Pura sebagai operator, tapi customers kan don't care. Kalau kita tahu pada saat menunggu bagasi itu painful, itu berarti memberikan peluang untuk perusahaan berinovasi. Disitulah kita bisa melakukan revolusi pengalaman pelanggan. Di situ mungkin dari inovasi tersebut kita akan melahirkan banyak sekali promotor-promotor dan menghilangkan detractornya. Jadi ya, how we turn angry experience into happy experience. Next. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Ini saya ambil contoh bank. Kalau bank, pada saat kita ngobrol, ketemu klien dan sebagainya, kita berikan ide bagaimana melakukan revolusi di pelayanan industri perbankan. Selalu bertanya tentang contoh, ini ada salah satu contoh. Ini contoh yang sangat saya senangi, karena setiap tahun bank ini hampir selalu mendapatkan penghargaan tentang inovasi. Lahir dari sebuah bank kecil, jadi ini bank kecil, disebutnya sebagai neighborhood bank, bank komunitas. Tapi beberapa tahun terakhir dipilih oleh majalah Fortune, Forbes dan sebagainya sebagai the most innovative bank in the world. Bank ini sebenarnya idenya sederhana. Kalau tadi gambar banknya adalah pelanggan harus berdiri untuk antri, tellernya yang duduk, ini dibalik, simple. Masuk ke cabang, dikasih sofa, pelanggannya disuguhin live music band, dikasih pijet, boleh yoga di situ, boleh internetan, mau buat arisan juga boleh. Tellernya yang lainin, karena mereka tahu yang punya duit yang harus dilayani, bukan yang punya duit yang berdiri. Dan menariknya lagi, kalau kita lihat di berbagai industri, revolusi pengalaman pelanggan itu banyak dilakukan justru oleh perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan yang sudah terlalu besar, market leader, itu sudah tidak mungkin, karena mereka menghabiskan waktu terlalu banyak untuk meeting dibandingkan memikirkan pelanggannya. So, ini contoh Umpua Bank yang sebenarnya cukup menarik. Yang setiap tahun hampir selalu ada inovasi baru. Bahkan pada saat dia membuka cabang barunya, kalau bank atau perusahaan lain, biasanya kalau dia buka cabang baru, maka yang mereka pikirkan adalah kita promo, pasang baliho, pasang spanduk di mana-mana, kotori jalanan dan pandangan mata kita dengan baliho dan jalan dan spanduknya. Bank ini pada saat dia buka cabang, ya dia pikir sederhana. Kalau saya buka cabang di Kelapa Gading, saya buka cabang di Tanah Abang, customer saya kan nggak akan lari dari RT RW di sekitar situ. Jadi yang dilakukan Umpua Bank simple. Kita buka, kita nggak perlu bikin jalanan jadi kotor, nggak penting. Yang kita lakukan apa? Kita kasih hadiah, datangin masing-masing rumah dikirimin hadiah. Yang punya rumah senang dikasih hadiah, sekaligus objektifnya tercapai. Apa? Oh, banknya sudah buka dekat rumah saya. Kenapa buka bank?
awal kita harus selalu berpikir direksi harus bikin pita, jalanan ditutup, baru buka bank udah ngerepotin. Pasang spanduk di mana-mana. So ini yang saya bilang orientasi pelanggan itu tidak seharusnya ada di buku visi misi. Nggak ada pun nggak apa, yang penting dieksekusi. Kalau Bapak Ibu sekalian baca visi misi buku apa, nggak ada. Customer oriented company nggak ada tulisannya. But they practice it. Buka cabang baru, malah penduduk dikasih kirimin hadiah satu persatu rumah, direct gift. So this is how we call to revolutionize the industry, the customer experience dan sebagainya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Yang menarik juga kalau Bapak sekalian ikutin, ini agak rame 1 minggu terakhir ini di YouTube. Ya, airline ini juga airline kecil, sayangnya bukan dari airline besar. Menyadari bahwa menjelang Natal painful experience kalau naik airline itu salah satunya adalah nunggu bagasi yang lama. Belum lagi kalau bagasinya nggak muncul, tahu-tahu hilang. Jadi WestJet tahu benar, this is painful, boring experience. So kalau kita lakukan sesuatu, ini bisa jadi luar biasa. Itu yang dilakukan oleh WestJet, kita lihat videonya ya, agak lama 5 menit. Twas a night before Christmas, and all across the land, the good folks of WestJet had a miracle planned. On the eve before flying, the guests were in their beds. Visions of traveling danced in their heads. While out on the runway, something secret had arrived. It was left in the lounge. It was a Christmas surprise. This year, Cohen? A choo-choo train? A classic! Do you like Thomas? What would Mommy and Daddy like for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. A big TV! You're looking fabulous! Well, I need to. It's okay if you just want to stare at me as well. What I need is new socks and underwear. An Android tablet. Is that William beside you? And Cameron? Some Santa boots. Got stuff installed. While the guests told their Christmas wishes to good old St. Nick, WestJetters took notes and got ready to shop quick. It was a great rush with the 2 flights in the air to get all those presents. Not a moment to spare. Jadi tadi ditanya hadiahnya yang dimauin sebelum terbang. Pas dia terbang dicariin, pas di arrival siap. But was everything ready? We all had to wait for the moment of truth at Carousel 8.
were expected when they asked if St. Nick would actually appear. It was all quite a trick. A WestJetter would say it was more than mere fun. Miracles do happen when we all work as one. We'll give Santa the last word on this most special night. Merry Christmas to all, and to all a good flight. Ho, ho, ho. Ya, jadi mengubah sebuah pengalaman yang bosenin, boring experience, painful experience, orang lagi nunggu bagasi, jadi sesuatu yang menarik. Costly ya mungkin nggak juga ya, hadiah-hadiah tadi dihitung 200 juta. Kurangin billboard satu kan lebih ya, billboard di Gatot Subroto setahun 3 miliar. Kecil, 1/10 dari billboard. Kenapa pasang billboard gak pernah dipikir cost, ngasih hadiah ke pelanggan, ngitungnya 7 bulan gak selesai-selesai, maroma pelanggannya udah kabur. So ini yang dibilang mindset bahwa tulisan-tulisan customer oriented, berorientasi pelanggan itu menjadi sebuah jargon yang menarik di dalam setiap business planning, corporate planning, atau apapun itu namanya misalnya. Kalau di Jakarta, ya ini bukan contoh yang mungkin real sekali, tapi ini contoh menarik. Misalnya kalau kita naik taksi, ya painful naik taksi itu kalau udah macet, nunggu, ya mau interaksi dengan apa? Akhirnya main dengan gadget sendiri. Itu kan sebenarnya painful experience. Kenapa tidak ada perusahaan taksi yang berinovasi misalnya? Peluang tersebut sebenarnya banyak. Jadi ya di Indonesia kita banyak temuin bagaimana industri jasa itu banyak painful, boring experience sebenarnya. Dan peluang itu mungkin ada. Ya, ini mungkin bukan inisiatif yang dilakukan oleh perusahaannya, tapi ini juga cerita menarik, sangat heboh dibicarakan di sosial media, video YouTube-nya menyebar kemana-mana dan sebagainya. Bagaimana ada seorang supir taksi yang menarik seorang penumpangnya untuk kemudian merekam, berinteraksi dengan lucu, sederhana dan sebagainya. Tapi esensinya bukan soal kita meniru konsep itu, tapi esensinya kenapa ini menjadi menarik? Kenapa di YouTube banyak ditonton orang? Ya karena di Indonesia gak ada yang seperti ini, jadi pada saat ada yang seperti ini itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, bagaimana ada seorang bapak supir dari salah satu perusahaan taksi itu belajar untuk ngomong bahasa Inggris dengan penumpangnya. So very simple things. Suaranya. The government is to implement the ERP. Iya, dia taruh di belakang taksinya. Dia nggak usah sebut brandnya, bapak ibu sekalian pasti tahu kalau lihat interiornya itu brand apa. And they have to pay a lot of money, so they have to take public transport. I mean, the limit motorcycle on new car or not truck? Yes, also to limit the older cars. So they have to use new cars, just like in Singapore. Every day you come Jadi dia Yes. pasang sendiri to all passenger, please talk in English. Bayangin itu, please talk in English. Okay, I will introduce myself by song, okay? Yes. Jadi ini direkam sama penumpangnya karena saking memorable-nya. Ya, ini agak panjang 7 menit. Jadi, can you imagine, masa kita yang setiap hari melakukan riset, buat planning, meeting, dan sebagainya, kalah seorang supir memberikan pengalaman memorable kepada pelanggannya. So, agak-agak masuk akal. Jadi, itu painful experience. Supir itu salah satu touch point yang menarik. Baik lagi, ini yang kita sebut sebagai 3 stock models, yang biasa selalu kita pergunakan. Kalau kita ngomong NPS itu ujungnya. Saya bisa bilang 90% perusahaan yang menaruhkan NPS itu pasti gagal total. Kalau NPS-nya cuma dipakai untuk riset, 90% lebih perusahaan yang pakai NPS untuk riset gagal.
Jadi Bapak Ibu sekalian kalau panggil research agency cuma riset NPS, mending nggak usah, pertanyaannya untuk pertanyaan lain saja, sia-sia. NPS is not a research. 9 atau mungkin 10 dari 10 perusahaan yang pakai NPS itu riset udah pasti gagal dan tidak melihat apa efek NPS terhadap pertumbuhan finansial. Karena NPS itu hilir sebelah kanan, kita tarik ke kirinya. Konsumen itu mau rekomend jadi promoter atau konsumen itu mau ngomongin jelek, itu apa? Itu yang kita cari. Makanya kita menemukan tengahnya itu kita sebut sebagai positive or negative emotional value. Ini yang selama ini nggak pernah dilakukan riset. Perusahaan kalau riset kualitas pelayanan itu langsung riset yang di kiri. Nah itu yang muncul. Oh Bank A dibandingkan Bank B, indeks kita 3,78, yang satu 3,76. Oh 3,78 lebih bagus. 0,0,2 terus bedanya apa? Maknanya bagi pelanggan itu nggak ada. Pertanyaannya adalah pengalaman-pengalaman pada saat dia berinteraksi dengan setiap titik pelayanan tersebut itu apakah melahirkan emosi yang positif atau emosi yang negatif. Itu yang selama ini nggak pernah bisa diriset dengan pendekatan tradisional selama ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai 3-stroke model. Jadi kita cari tahu konsumen itu beli lebih banyak apa enggak, spendingnya, recommend atau enggak, atau jangan-jangan maksa orang lain nggak jangan beli produk kita dengan menjelek-jelekan. Kalau iya, berarti itu emosinya negatif atau positif. Kalau positif, karena momen absurd yang mana? Nah dari sini kemudian kita bisa memetakan customer experience itu kita ukur dari net emotional value. Berapa banyak yang jawab kalau dia berinteraksi dengan sebuah bank dia punya emotional feeling yang positif, berapa banyak yang negatif. Ada hubungannya nggak dengan spendingnya? Disinilah NPS kemudian kita sebut sebagai net promoter system, bukan net promoter score. Kalau perusahaan melakukan riset NPS bertahun-tahun, pasti tidak ada hasilnya. Tahun ini 2%, tahun depan 3%. Malah kadang-kadang bingung kenapa naik, kenapa turun. Sementara kita itu detail satu konsumen yang promoter itu belanjanya berapa banyak. Kalau kita lakukan intervensi treatment, belanjanya naik berapa persen. Itu yang tadi Pak Kemal sempat menyinggung dikit, kenapa NPS itu bisa berhubungan sama financial growth. Karena kita bisa ukur setiap rupiah yang diinvestasikan oleh klien kita untuk doing NPS system, itu kita bisa ukur ROI-nya berapa. Karena every single customer itu dicek. Customer A promoter, kita doing treatment, spendingnya naik apa enggak, cross selling, upselling jalan apa tidak, ngajak orang lain beli apa enggak. Ada customer yang ditraktor jelek-jelekin, kalau kita doing treatment dia berubah apa enggak, spendingnya bertambah apa tidak. So di banyak industri yang kita temukan, banking, telecommunications, insurance dan sebagainya, NPS itu berkorelasi terhadap financial growth sekitar 60-70%, ya mungkin 30%-nya dijelaskan oleh variabel yang lainnya. Ini yang kemudian kita sebut sebagai 3-stroke model. Ya ini quick review aja, detailnya bisa dibaca di majalah SWOT. Next. Nah ini contoh, yang kuning itu adalah pasif, yang hijau itu adalah promoter, yang merah itu adalah detraktor. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari kiri ke kanan itu mengurutkan mana perusahaan-perusahaan yang punya promotor paling banyak. Semakin ke kiri itu promotornya paling banyak. Kita lihat industri otomotif itu promotornya secara kategori dari 40 kategori yang kita riset paling banyak. Semakin ke kanan, hijaunya semakin sedikit dan juaranya adalah perusahaan telekomunikasi. Kalau ini catnya dibalik, kita lihat yang merah paling banyak sampai yang paling sedikit. Yang paling kiri juara 1 merah, di traktornya paling banyak perusahaan telekomunikasi. Bahkan kalau kita lihat operator GSM, 3 brandnya itu NPS-nya negatif semua, konsisten sejak tahun pertama sampai tahun keempat. Dan yang menarik lagi, selama 4 tahun kita melakukan penelitian, kita lihat trennya memang semakin banyak konsumen yang jadi di traktor, promoternya sebenarnya semakin sedikit. Ya, jadi ya itu kira-kira gambaran penelitian dari kita, dan sebenarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan revolusi di pengalaman pelanggan yang Bapak Ibu sekalian berikan. Terakhir kalau Bapak Ibu sekalian mau download bahan yang saya presentasikan, ini bisa masuk ke websitenya yohachiko.com/download, bisa di download dari sekarang. Oke, terima kasih, selamat malam.